oleh malaikat. Nah, kalau kita membaca Al-Quran kemudian salah yang pendeknya, malaikat tidak jadi benar. Soalnya kesalahan. Maka ini adalah kewajiban kita semuanya membaca Al-Quran harus benar panjang pendeknya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau bacanya satu alif, beda satu alif. Kalau kepanjangan, malah berbeda. Namun alhamdulillah ya, bagaimana pula kalau nanti ini dibuka dengan membaca Al-Quran, itu pahalanya luar biasa. Teruskan hadisnya ya. Barang siapa yang berkumpul di rumahnya Allah kemudian membaca Al-Quran. Di samping itu wayatadarusuna bainahum dan mempelajari isi Al-Quran. Maka ulama yang pertama illa nazalat alaihi muslimina, maka orang-orang itu mendapatkan ketenangan hati. Jadi begini oleh Allah, kenyamanan jiwa, kedamaian hati. Ya, kalau berbicara masalah hati tenang itu lawannya apa? Hati tidak tenang atau hatinya galau. Maka kalau ingin hati tidak galau, datangi majlis-majlis itu. Karena inilah obat galau yang diajarkan oleh Rasulullah. Banyak mendatangi majlis-majlis ini, banyak datang ke masjid. Yang kedua apa? Nazalat alaihi wa ghasyiyahum rahmah, akan dinaungi atau diberikan yang namanya rasa kasih sayang. Maksudnya apa? Jadi saudara atau persaudaraan yang paling indah dan paling erat yaitu persaudaraan atas nama Islam. Bertemu dalam kajian, bertemu dalam masjid, bertemu ketika ngaji. Ini persaudaraan yang lebih erat dibandingkan saudara kamu sendiri. Karena kita merasakan bagaimana saudara kita ini lebih perhatian kepada kita, melebihi perhatian saudara kita sendiri. Kenapa? Karena inilah janjinya Rasul. Allah memberikan rasa kasih sayang kepada persaudaraan orang-orang yang mengkaji agama. Dan yang kedua, yang ketiga, wahafat alaihimul malaikat. Malaikat itu ikut bersama kita, menaungkan sayapnya. Jadi dalam pikiran kalian ini sendirian, ada malaikat yang sedang bersama kalian, memberikan rasa nyaman, rasa tenang. Dan yang paling penting lagi, wadzakarallahu biman aidan, dan Allah itu menyebut nama-nama kalian. Artinya Allah sangat memuliakan kalian. Maka orang yang ingin dimuliakan oleh Allah, orang itu harus senantiasa senang menghadiri kajian atau majlis ilmu. Kalau kita diajarkan oleh Sunan Bonang itu ada namanya kelompok hati. Kelompok hati itu lima perkara ini. Wong kang soleh, mudoroh. Maksud daripada arti wong kang soleh mudoroh itu dijadikan hanya bertemu dengan orang-orang soleh. Di mana kita bertemu dengan orang-orang soleh? Ya di majlis-majlis yang soleh seperti ini. Majlis perkumpulan untuk mengkaji Islam, mengkaji Al-Quran. Inilah majlis yang dimana kita bisa berkumpul bertemu dengan orang-orang soleh. Maka semoga kita dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang soleh. Kita dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh dan senantiasa mendapatkan rahmat dan juga hidayah dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita apa tadi? Meraih surgawi dengan orang berbudi. Ini tema yang sangat luar biasa. Semuanya ingin masuk surga. Ada yang ingin masuk selain surga. Artinya masuk surga ini adalah prestasi tertinggi. Kalau kita kaya, maka ketika orang yang terkaya di dunia tapi nggak bisa masuk surga,
sedunia, terpintar sedunia, tapi nggak bisa masuk surga, buat apa kita? Maka kita ingin menjadi orang yang pintar, orang yang jenius, orang yang cerdas, tapi juga ingin masuk surga. Dan ternyata dengan cara kita menuntut ilmu, belajar itu sama saja kita sedang menapaki jalan menuju surga. Bagaimana ceritanya? Jadi ada seorang sahabat namanya Kathir Ibnu Qais. Beliau mendatangi seorang sahabat bernama Abu Darda. Nah, perjalanan Kathir Ibnu Qais ini tidak berjalan dari kampus A ke kampus B, tapi dari Madinah menuju Damaskus. Tahu di mana Damaskus itu? Apa? Ibu kota dari negara ibu kota Damaskus? Syria. Dari Madinah menuju Syria. Itu kalau perjalanan onta itu mencapai 1 bulan lebih. Karena sangat jauh dan dengan medan yang terjal seperti itu. Dan ketika menemui sahabat Abu Darda ini, sahabat Kathir Ibnu Qais ini berkata kepada sahabat Abu Darda, "Wahai Abu Darda, sesungguhnya aku ini datang jauh-jauh dari kota Rasulullah di Madinah mengunjungimu di Syria Damaskus ini karena aku ingin menanyakan satu hal." Mendengarkan itu, Abu Darda kemudian memperkirakan apa sih yang ditanya. Wahai sahabatku, apakah engkau ingin datang kepadaku bertanya tentang bisnis? Biasanya kalau saat ini ya, kita kalau ngobrol masalah bisnis, masalah usaha. Nah, si Kathir Ibnu Qais ini ditanya, apakah kamu ingin datang kepadaku ingin ngobrol tentang bisnis? Karena Abu Darda ini ada seorang bisnismen yang sukses. Kemudian sahabat Kathir Ibnu Qais juga tidak. Atau kamu ingin datang untuk masalah yang lainnya selain bisnis ini, atau masalah-masalah tentang perniagaan tidak. Tapi aku ingin datang menanyakan kepadamu tentang wasiat yang Rasulullah sampaikan kepada kedua yang berada. Masa orang jauh-jauh dari Madinah ke Syria hanya menanyakan wasiat Rasul. Maka kira-kira wasiat ini penting atau tidak? Sangat penting sekali. Kalau bahasa kita dibelani ya, dari Madinah menuju Syria hanya bertanya wasiat ini. Maka wasiat itu adalah adalah katakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man salaka tariqan yatlubu fihi 'ilman sallallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Bunyi wasiatnya adalah barang siapa yang berjalan pada jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan menempatkannya pada sebuah jalan dari jalan-jalan menuju surganya Allah. Dalam hadis Bukhari dan Muslim dikatakan, "Masalah tariqan yang yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang berada dalam kondisi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkannya jalan menuju surga. Inilah wasiat yang sangat penting itu. Wasiat yang dicari dengan penuh jerih payah dari Madinah menuju Syria, yaitu mereka yang senantiasa dalam kondisi menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Artinya apa? Karena artinya kalau kita sudah diberikan dalam jalan menuju surga, insya Allah kita pasti akan masuk surga. Maka inilah yang dimaksud dengan meraih surgawi dengan orang berilmu, yaitu Allah menjadi bagi kita para penuntut ilmu. Maka kita senantiasa menuntut ilmu, maka Allah akan memberikan bagi kita
Yang pertama adalah ya, hadis ini belum selesai, jadi panjang. Di samping yang pertama tadi Allah memudahkan bagi kita dalam menuju surga, ada keutamaan yang lain ternyata. Tapi sebelumnya saya bertanya, mencari ilmu itu apakah ketika kuliah saja? Kapan? Apakah ada usia, batasan usia orang untuk belajar dan mencari ilmu? Tidak. Bisa mengajarkan untuk ilmu minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu, belajarlah kalian dari buaya ilal mahdi, sejak kita lahir ilal lahdi, bahkan sampai kita meninggal pun harus dalam kondisi senang belajar dan senang menuntut ilmu. Inilah yang Islam ajarkan. Kenapa? Karena orang yang pintar, orang yang paham itu lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Nah, ini dalam keutamaan yang lain. Wa idza malaikata tadawqa jami'ataha ridwan li talibil ilmi. Karena malaikat itu meridhoi, maka sampai tadawqa jami'ataha, sampai menaruh sayapnya atau menaungi bagi orang-orang yang mencari ilmu. Jadi insya Allah kita harus yakin, kita ini selama kita menuntut ilmu, selama kita senantiasa ingin belajar dan belajar, kalau kita pergi kuliah, kita harus yakin kita tidak sendiri. Ada malaikat yang sedang menuntut kita. Karena hadisnya itu malaikat karena tahu kejadian ridwan di qalbi ini. Yang kedua, wa innal 'alima la yastaghfiru lahu man fis samawati. Orang yang menuntut ilmu, selama dia dalam perjalanan menuntut ilmu, maka para ahli ilmu la yastaghfiru lahu, senantiasa memohon ampunan kepada mereka. Yang kedua adalah apa? Mendapatkan permohonan ampunan dari para ahli ilmu. Tidak hanya itu, termasuk makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi ini, baik itu lalat, baik itu cicak, baik itu semut, atau makhluk yang lainnya, itu memohon ampunan kepada Allah bagi mereka yang menuntut ilmu. Wal-ikan fi jawfil ma', sampai pada ikan-ikan yang ada di dasar lautan itu pun memohonkan ampunan bagi mereka yang senantiasa menuntut ilmu. Subhanallah. Luar biasa, 100 menuntut ilmu, 100 orang belajar itu luar biasa. Dapat permohonan ampunan dari makhluk Allah. Yang ketiga, wa inna fadlal 'alima 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakib. Karena sesungguhnya fadlal 'alim, terutama orang yang berilmu itu, ada sesungguhnya orang berilmu itu lebih utama dibandingkan mereka yang hanya ahli beribadah saja. Dan keutamaannya itu seperti bulan purnama di malam hari yang sinarnya lebih terang dibandingkan kawakib, dibandingkan planet-planet atau bintang-bintang yang lainnya. Artinya orang yang berilmu itu lebih utama dan lebih mulia dibandingkan orang yang hanya ahli zikir saja, dibandingkan orang yang hanya ahli sholat saja. Karena apa? Karena dia ingin dan merasa penasaran dengan apa sih dibalik sholat itu, mengkaji apa makna daripada zikir ini. Inilah kelebihan orang yang menuntut ilmu. Bahkan saat ini ada yang namanya ISIS. Apa ISIS itu? Lawan dari suku ya. ISIS itu ini adalah organisasi sampah. Karena mereka disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu ya hanya pintar dalil saja, tapi belum paham dengan Islam seluruhnya. Pertama, kalau mereka merasa mereka itu menegakkan Islam, maka mereka membunuh anak-anak dan wanita. Maka mereka membakar. Jadi tidak diperbolehkan dalam aturan
mengkafirkan orang selain golongan mereka. Dan ini sangat berbahaya dalam Islam. Nah, inilah yang dimaksud mereka tidak paham, mereka tidak tahu ilmunya, sehingga mereka tersesat. Begitu pula ketika ikhwan sekalian ini nyetir ke mobil, kami nggak bisa atau nggak tahu ilmu nyetir mobil, bisakah mobil itu berjalan? Tidak bisa. Atau kalau mobil itu jalan pasti benar? Maka begitu pula orang yang nggak tahu ilmunya dan tidak mempunyai ilmunya, maka dia cenderung lumpuh sana dan sini. Dia cenderung melanggar apapun, termasuk ISIS ini, karena dia tidak tahu ilmunya. Kemudian yang keempat, wa ilal anbiya wa ilal ulama warathul anbiya. Ulama ini jangan dikata alim. Orang yang berilmu itulah penerus Nabi, itulah pewaris Nabi. Sampai Rasul mengatakan seperti itu. Tidak Nabi punya titel pewaris Nabi, penerus dakwah Nabi. Itu didapatkan bagi mereka yang semangat menuntut ilmu. Wajah anbiya la yurithu dinar wa la dirhaman wa la ilma. Karena sekarang Nabi yang tidak mewariskan kepada kita harta. Kita tidak ada warisan harta dari Nabi. Kita tidak mendapatkan warisan dinar dari Nabi. Karena itu nilainya lebih rendah dibandingkan kita diwarisi oleh Nabi keilmuan. Maka ada doa, Allahumma inni as'aluka ilman nabiyyin wa fahman Rasulika mursalin. Bahwa sebetulnya aku mohon kepadamu ilmu para nabi dan kefahaman para rasul. Inilah yang paling penting. Maka ketika Nabi Sulaiman diberikan oleh Allah memilih mana kekuasaan atau ilmu, apa yang diberikan Nabi Sulaiman? Ini adalah ilmu. Sehingga ada iman roti yang luar biasa dan ilmulah kita bisa memiliki hati saja. Yang kelima dalam Al-Quran adalah Allah berfirman, Ya Ta'illahu Ladina Amar Bikum Waladina Utul Ilma Darajat. Orang yang cuma mencari ilmu, Allah akan angkat dan muliakan derajat mereka. InsyaAllah semuanya Allah akan mengangkat derajat kita semuanya. Allah akan memuliakan kita semuanya. Apa sebab? Dan bagaimana cara Allah memuliakan kita dengan ilmu yang kita miliki? Nanti masih ada generasi para ustaz dan ustazah yang akan memberikan tausiah, memberikan ceramah di sini. Agar menjadi pemimpin mereka dimuliakan karena apa? Karena ilmu. Bahkan ada sosok seorang sahabat yang usianya baru 13 tahun, tapi sahabat ini sangat dimuliakan oleh sahabat-sahabat senior yang lain. Kira-kira usia 13 tahun itu usia kelas berapa? Kelas 1 SMP. Tapi sahabat ini diundang pada sidang khalifah, sehingga menimbulkan protes dari sahabat-sahabat saya yang lain. Wahai Umar, mengapa engkau mengundang anak kecil ini di forum resmi seperti ini? Kalau engkau mengundang anak kecil ini, maka tentulah kami bisa mengundang anak-anak kami. Jadi protes dari para sahabat semua. Atas Umar kemudian mengatakan, kenapa sahabatku? Sengaja saya undang sahabat kita yang kecil ini karena kita akan belajar dari ini. Karena ketika Ibrahim itu para sahabat yang lain berkenal. Dan Umar menunjukkan satu pertanyaan, wahai sahabatku, apa maksud dari ayat Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Tapi sebelum bertanya kepada si anak kecil itu, Umar bertanya kepada sahabat-sahabat yang lain, wahai sahabat-sahabatku, apa maksud daripada ayat ini? Kita yang bisa menjawab.
Dan kemudian si anak kecil itu menyatakan, hadil ayat nuzilat dalala ala qurbi wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini diturunkan menjadi tanda-tanda dekatnya wafat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Umar mengatakan, saudara, engkau benar. Yang lain sampai mereka kok bisa? Anak kecil ini tahu bukan sampai berusul daripada ayat ini, tahu daripada konteks ayat ini. Dan ternyata anak itu adalah Abdullah ibnu Abbas. Anak kecil ini mendapatkan berikan orang anak kecil tapi usianya dewasa. Maka mendapatkan bahwa hari umat ulama yang umat ini sampai mendapatkan doa Rasul khusus, Allahumma faqihu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepahaman atau penguasaan dalam agama dan jadikan anak ini orang yang ahli dalam tafsir Al-Quran. Dan dia adalah siapa? Ibnu Abbas. Maka sampai saat ini tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari itu rujukannya ya dari tafsir Ibnu Abbas. Nah, doa Rasul dikabulkan oleh Rasul Allah. Artinya apa? Orang meskipun usianya masih kecil, dia diangkat oleh Allah karena apa? Karena ilmunya. Dan kita harus yakin itu. Kita bisa dimuliakan orang, kita bisa disegani orang, kita bisa dihormati orang, yang lain karena ilmu yang kita miliki. Kemudian yang keenam, ternyata ilmu itu bisa mendatangkan bagi kita pasif income. Jadi kalau dia kuliah di bisnis ini, apa dia pasif income? Ada yang kuliah ambil ekonomi, jangan belajar ekonomi. Apa yang pasif income? Pasif income. Apa yang pasif income? Ayo ya, kuliah di ekonomi. Pendapatan yang pekerjaan utama. Pendapatan yang didapat di luar pekerjaan utama. Pendapatan yang didapat di luar pekerjaan utama. Pasif income. Dan artinya pasif income ini ya didapatkan di dunia dan di akhirat. Dia dapat pendapatan. Ya. Kita kan berbeda pendapat ya, tapi berbeda juga pendapatan ya. Artinya orang yang berilmu itu dapat pasif income di dunia dan di akhirat. Apa pasif income-nya itu? Di samping dia mendapatkan kemuliaan yang baik dari manusia, dia mendapatkan janjinya Rasul, masanya sunnatan khairan fatba'a alaihi falahu ajruhu. Barang siapa yang membuat sebuah karya yang baik, barang siapa yang mengajarkan sebuah ilmu, kemudian ilmu itu bermanfaat dan diamalkan oleh orang-orang setelahnya, falahu ajruhu, maka dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu. Jadi ini adalah MLM yang sangat luar biasa. Kita mengajarkan satu ilmu, kemudian ilmu kita diamalkan oleh ribuan orang, kita dapat bonusnya, kita dapat pahalanya. Bahkan dikatakan, walaupun manusia min ujurihim syai'an, bahkan tanpa mengurangi sedikit pun pahala yang dimiliki oleh orang-orang yang mengamalkan ilmu kita ini. Sehingga Rasulullah menyampaikan, ketika anak Adam ini meninggal, maka pahalanya terputus, kecuali ada 3 hal yang didapatkan. Meskipun kita sudah meninggal, tapi kita mendapatkan pahala. Salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Inilah motivasi. Kalau kita ingin mendapatkan pahala
yang senantiasa mengalir karena kita harus memberikan ilmu. Tetapi ada dalam bahasa mengatakan kami bersyukur lagi. Orang yang tidak punya apa-apa nggak bisa memberikan apa-apa. Betul? Kalau misalnya saya di sini nggak punya ilmu dan tidak mempersiapkan bekal untuk kajian, saya nggak akan bisa menyampaikan. Nah, maka kami bersyukur lagi orang yang nggak punya apa-apa tidak akan bisa menyampaikan apa-apa. Supaya kita bisa menyampaikan ilmu, maka kita harus memiliki ilmu. Dan ini adalah salah satu keutamaan orang yang mencari ilmu, karena dia akan mengamalkan ilmu yang benar. Maka ada 7 keutamaan orang yang berilmu. Pertama adalah tadi sebenarnya terjemah ya. Apa yang pertama? Dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Yang kedua adalah mendapatkan ridhonya malaikat dan dinaungi oleh sayapnya malaikat. Yang ketiga adalah mendapatkan doa ampunan dari penduduk langit dan bumi serta ikan-ikan yang ada di dalam dasar lautan. Tahu atau pernah itu berapa banyak ikan yang ada di lautan? Banyak ya. Kalau bahasa Surabaya buahnya ya. Saking banyaknya buahnya. Ya, ikan-ikan bahkan semua makhluk itu yang tidak terhitung banyaknya memohon. Kemudian yang keempat, ya, dia lebih utama dibandingkan ahli ibadah. Dan keutamaannya yang menyinari dan lebih terang dibandingkan ya, seperti bulan yang lebih terang senangnya dibandingkan bintang-bintang yang lainnya. Yang kelima, dia menjadi pewaris dan penerus Nabi. Yang keenam, Allah mengangkat derajatnya dan mendapatkan kemuliaan. Tidak hanya mendapatkan kemuliaan dari Allah, juga dimuliakan para makhluknya, karena dimuliakan sama manusia. Dan yang ketujuh, dia mendapatkan passive income di dunia dan di akhirat. Beda enggak pendapatan profesor dengan sarjana? Jelas beda. Nah, kok bisa? Ya karena dia punya ilmu yang tinggi. Yang kedua adalah beda enggak pendapatan? Beda enggak pahala orang yang senantiasa mengajarkan ilmu bermanfaat dengan orang yang tidak pernah mengajarkan ilmunya? Berbeda pahalanya. Maka ini yang pasti kita yang harus kita miliki dengan cara kita mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Supaya kita bisa mengamalkan ilmu, harus punya ilmu. Selanjutnya syarat supaya ilmu kita ini mendapatkan keutamaan tadi, yang pertama adalah selalu diniatkan untuk Allah dan karena Allah. Hal yang benar. Kita bisa mendapatkan semua keutamaan itu. Syarat yang pertama, niatnya harus benar. Saya ingin Bimbel. Saya ingin ada Bimbel. Ada di sini yang ingin ada Bimbel, supaya nanti dapat uang banyak. Betul? Niatnya? Kenapa? Karena dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sungguh segala sesuatu itu dimulai dengan niat. Berdasarkan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap kita itu mendapatkan apa yang kita niatkan. Maka ada dua yang kita lihatkan dari niat. Kita dapatkan dari niat itu bahwa hijratu ila Allah wa Rasulih. Barang siapa yang niatnya itu karena Allah dan Rasulnya, hijratu ila Allah wa Rasul, karena dia mendapatkan Allah dan juga Rasul. Tapi sebaliknya, bahwa hijratu imro'atin yakinah, kalau niatnya itu ingin melakukan sesuatu supaya dapat seorang istri, maka dia hanya mendapatkan itu saja. Awit dunia yusibuha, atau hanya mendapatkan keuntungan duniawi saja, maka dia akan mendapatkan itu saja. Maka kalau kita niat karena Allah, kita juga dapat pahala dari seorang mendapatkan dunia. Apa yang membedakan adalah niat. Kita harus niat karena Allah. Maka pergi kampus, pergi kuliah,
saya niat karena Allah. Ini secara kalau ibadah. Niat untuk belajar Bible, saya niat karena Allah. Ini juga secara Allah sebagai ibadah. Maka sayang sekali pada perubahan dia. Yang harusnya beribadah, yang harusnya berpahala hilang hanya gara-gara kita tidak kegiatan untuk Allah. Yang kedua, ilmu itu harus dimanfaatkan dan diamalkan dan membuahkan karya yang bermanfaat. Jadi kita ini itu harus berbentuk karya, harus berbentuk ilmu yang bermanfaat yang diamalkan. Ya, karena gajah mati meninggalkan batu. Kalau manusia mati meninggalkan batu nisan. Ya. Kalau kita meninggalkan yang ketika tertulis sumpah kau disumpah ini. Tapi berbeda dengan orang yang berilmu. Contoh, siapa yang tahu saudaranya Bukhari? Imam Bukhari. Ada yang tahu? Siapa yang tahu adiknya Imam Bukhari? Ada yang tahu. Tapi siapa yang tahu Imam Bukhari? Siapa yang Imam Bukhari itu? Seorang ahli. Masa tidak tahu dari Imam Bukhari? Seorang ahli. Imam Bukhari ini hidup ratusan tahun yang lalu, itu masih dikenal sampai saat ini. Kok bisa masih dikenal? Karena Imam Bukhari meninggalkan sebuah karya, yaitu Sahih Al-Bukhari, yaitu kitab kumpulan hadis-hadis Sahih Bukhari. Maka supaya kita dikenal selamanya, kita harus membuahkan karya yang positif, karya yang baik. Kami sampai kita akan dikenal oleh dunia, kita akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmu kita. Itu yang kita sebut sebagai pasif income. Tapi sebaliknya, kalau kita pintar tapi meminteri, apa meminteri? Mencurangi. Man sanna sunnatan syar'iyyan fa 'alaiha kana 'alaihi misluhu. Barang siapa yang membuat sebuah hal yang buruk kemudian diikuti oleh banyak orang, maka dia mendapatkan dosa orang yang mengikuti. Walau mangkusin min auzari syai'an. Jadi tidak mengurangi dosa, artinya dosa orang-orang yang mengikuti karya buruk kita ini dibebankan kepada kita. Berarti itu bila maka kalau kita ini mempunyai ilmu, maka jadikan ilmu itu ilmu yang bermanfaat. Ciptakan karya yang baik. Kita belajar misal di teknologi nuklir. Jadikan nuklir itu untuk pengembangan listrik, untuk menjadi sebuah sumber daya alam. Jadi jadikan nuklir itu sebagai bom. Iya. Kita harus bisa memposisikan diri dan menjadikan ilmu kita ini betul-betul manfaat. Kemudian yang ketiga adalah syarat yang ketiga, semakin tinggi ilmu kita harus semakin dekat dan takut kepada Allah. Bisa kita ukur. Kalau semakin tinggi ilmu kita, kemudian kita merasa sombong, berarti ada yang salah dengan keilmuan kita. Kita tidak akan mendapatkan keutamaan surga itu. Tetapi semakin tinggi ilmu kita, kemudian kita bertambah takut sama Allah, bertambah dekat dengan Allah, maka itu tanda-tanda ilmu yang bermanfaat. Allah berfirman dalam surat Al-Fatih, Inna ma yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah adalah mereka yang berbicara pada Allah ilmuwan, atau mereka adalah orang-orang yang ahli ilmu. Maka semakin tinggi ilmu kita, harus tidak semakin takut dan dekat kepada Allah. Karena sudah paham, inilah yang menyebabkan kemurkaan Allah, inilah yang menyebabkan dosa Allah. Kita sudah tahu. Tapi kalau kita melanggar, maka hati-hati. Yang kedua adalah
di dunia adalah khawful akhirah. Barang siapa yang dengan ilmunya itu dia lebih mementingkan mengejar dunia, dia ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya, maka Allah menghilangkan darinya ketakutan akan akhirat. Kenapa? Karena orang yang seperti itu hatinya sudah beku, tidak lagi takut dengan akhirat. Dan orang-orang di belakang itu mereka mengatakan bahwa yang itu adalah darah. Orang kafir mengatakan tidaklah yang membuat kita mati itu kecuali hanya waktu saja. Setelah mati ya sudah tidak ada kehidupan setelah mati. Tapi kita diajarkan dalam Islam kehidupan yang hakiki adalah kehidupan kita di akhirat. Dunia ini kita hanya memperbanyak orang dan tidak lain di akhirat. Maka semakin tinggi ilmu harus menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Kemudian Allah isdada ilman tumasdada ala dunia ihsan. Barang siapa yang bertambah ilmunya kemudian bertambah cinta dengan dunia, lam yazdad minallahi illa bughdan. Maka dia tidak akan bertambah dari Allah kecuali dia bertambah murkanya Allah. Kalau ilmu yang kita miliki ini tidak menjadikan kita lebih dekat dengan Allah, maka hati-hati akan dengan Allah. Dan yang ketiga, walam yazdad minad dunya illa bughdan. Maka dia hanya akan lebih jauh daripada hidayahnya Allah, jauh daripada iman kepada Allah. Dan kita semua kepada Allah berlindung dari hal. Dan yang terakhir, semakin tinggi ilmu harus menjadikan diri kita semakin rendah. Allah bersabda, "Man rafa'a khafadahu." Siapa yang meninggikan dirinya, maka Allah akan merendahkannya. Wa man khafada rafa'a. Tapi orang yang senantiasa merendahkan hatinya, senantiasa tawadu, Allah mengangkat orang-orang. Maka kita berdua, apakah kita yang meninggikan diri, menyombongkan diri sehingga dimuliakan oleh Allah, atau kita menjadi pribadi yang rendah hati sehingga Allah memuliakan kita. Karena ini adalah janjinya Allah. Kita berbanyak orang-orang yang sombong, kemudian Allah mengingatkan mereka. Tidak Allah begitu sangat luar biasa. Saya pernah masuk piramid. Jadi ada 3 piramid, ya. Piramid yang bisa dimasuki, piramid yang terbesar. Saya pernah masuk ke dalamnya. Dan siapa yang menyangka bahwasanya bangunan yang tinggi itu tidak dibangun dengan semen, tidak dibangun dengan alat-alat canggih, tapi bisa berkaca besar ini. Bahkan ada sebelum dalam bawah tanah itu, yang itu adalah tempat kuburan. Bahkan orang yang di dalamnya itu tidak merasa sesak nafas. Itu adalah sebuah arsitektur yang sangat luar biasa. Itu di piramid. Ada juga namanya Abu Simbal, kuil Abu Simbal. Itu kuil-kuilnya Fir'aun, luar biasa, tinggi-tinggi dan bahannya sangat luar biasa, bagus-bagus. Maka orang yang bisa berdaya itu hanya orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, orang-orang yang paham dengan arsitektur. Tapi apa yang terjadi? Apakah mereka dikenal sampai saat ini? Tidak. Karena mereka menyombongkan diri. Maka Allah hilangkan mereka dari kamu. Allah menyatakan mereka. Termasuk kalau di Petra itu juga di daerah dimana Petra itu? Jordania, benar? Petra itu Jordan. Jadi Jordan ini ya, luar biasa ada bangunan namanya Petra. Menjadikan gunung itu sebagai rumah. Jadi gimana kok bisa gunung itu dibolongi, kemudian dihiasi seperti rumah, dijadikan tempat tinggal? Kalau ada orang yang pintar dalam masuk, tapi kemana mereka semua? Mereka bilang, hanya orang-orang yang tahu lah yang diangkat. Jadi kita harus berpikir. Semakin tinggi ilmu yang kita miliki, kita harus bertambah rendah hati mereka. Kemudian yang terakhir kita harus ingat
harus ingat supaya kita ini tidak tidak malas dalam belajar ini. Kira-kira apa yang membuat malas untuk mengerjakan tugas akhir? Baca. Beberapa. Baca buku. Malas baca buku ya. Atau kita sudah mendapatkan sebuah kekhawatiran, aduh nanti susah, nanti seperti ini dan sebagainya. Ketika kita dalam kondisi seperti itu, kita harus ingat 5 hal. Yang pertama adalah ingat janji Allah dan Rasulnya, yaitu akan diberikan surga dari Allah. Makanya bisa menjadikan motivasi bagi kita. Aduh, tugasnya itu berat sekali, malas kuliah, nggak terus-terus, jadinya MA, gelarnya apa MA itu? Mahasiswa abadi. Kalau seperti itu, ingat, oh ternyata orang yang niat kuliah, orang yang niat belajar karena Allah, maka dia akan dimudahkan oleh Allah dengan itu. Dan dia ditempatkan pada jalan yang menuju surga. Orang yang meninggal dalam kondisi mencari ilmu, dia syahid. Makanya luar biasa orang beribadah. Ingat janji Allah dan Rasulnya, yaitu kemudahan dan juga surga. Yang kedua, kita harus ingat bahwasanya dengan ilmu yang kita miliki, kita akan mendapatkan kemuliaan. Beda dengan orang yang sekolah tinggi dengan orang yang tidak sekolah, orang yang punya ilmu dengan orang yang tidak punya ilmu, berbeda. Maka kita harus menentukan nasib kita besok ditentukan saat ini. Kita ingin menjadi orang yang berhasil ditentukan bagaimana saat ini. Maka itu yang menjadi penentu kita, menjadi semangat. Yang ketiga, ingat bahwasanya kita akan dikenal oleh dunia dengan ilmu dan karya yang kita miliki. Maka kalau bisa dijadikan tugas-tugas itu satu hal yang bisa diaplikasikan sehingga dikenal dan dikenal oleh banyak orang. Punya tugas apa misalnya? Tugas ekonomi biasanya disuruh nyari apa kalau tugas ekonomi? Meneliti leasing, meneliti kredit. Kredit ini ada dalam Al-Quran. Waqridullah ala qardun hasan. Jadi bahasa kredit itu berbahasa Arab, yaitu qardun atau qardun, kredit. Ini sudah diajarkan dalam Islam. Maka ketika mempelajari itu, pelajarilah juga dalam Al-Quran bagaimana ekonomi ataupun perniagaan yang dihalalkan oleh Allah. Wa 'alaqul bai'a wa harrama riba. Kemudian kita tulis, dan itu menjadi sebuah karya. Maka ada sebuah filosofis yang sangat bagus. Tulislah, maka dunia akan menulismu. Bacalah, maka hidupmu akan membaca. Tulislah, maka nanti dunia akan menulismu. Karena banyak kita menulis, banyak kita berkarya, maka dunia akan mengenal kita dan menulis kita selama dengan karya-karya itu. Membacalah, maka kita bisa membaca bagaimana nasib kita ke depan. Karena kita mempunyai ilmu didapatkan dari membaca. Dan yang keempat, ingat nasib kita dari ilmu yang kita miliki. Dan yang terakhir, ingat juga yang utama adalah jerih payah orang tua. Sebetulnya saya ingin menceritakan sebuah film yang sangat menginspirasi tentang bagaimana mungkin saya cerita di sini saja ya, tidak ya. Ini menunjukkan bagaimana ternyata orang tua itu demi keluarga kita itu jumlahnya luar biasa. Jadi kadang kita belum coba berpikir, kita kan terima sudah masuk, sudah dibiayai, sudah bisa beli buku, tapi mungkin belum pernah berpikir gimana orang tua kita itu mencari uang. Maka inilah yang harus kita ingat. Kalau kita sedang malas-malas itu cerita orang tua. Nah ini bukti ataupun bentuk bagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Ada bisa.
Bisa lihat lagi di sini ya. Ini luar biasa. Tetapi yang pada seorang bohong. Dari diri saya ternyata dibalik senyuman seorang ayah, dibalik baju rapi seorang ayah, dibalik ayah yang senantiasa meluluhkan mata anaknya dan tidak pernah merasa lapar, ternyata itu semuanya untuk anaknya, itu semuanya untuk membebaskan anaknya. Maka kalau saat ini sekarang sudah agak kurang semangat, silakan berpikir bagaimana orang tua ini mencari sesuatu, mencari rezeki supaya kita bisa belajar. Dan orang tua tak pernah bilang dan tak pernah mengeluh. Bagaimanapun kondisi belajar itu orang tua tak pernah mengeluh. Yang penting bagaimana menjadikannya itu bisa sehat, bagaimana menjadikannya itu bisa sekolah. Bila yang menjadikan motivasi bagi kita supaya insya Allah kita semuanya menjadi para ahli ilmu yang dikumpulkan oleh Allah dalam surga-Nya. Kita semuanya berdoa semoga Allah menjadikan ilmu yang kita miliki memuliakan diri kita. Kita berdoa semoga Allah menjadikan ilmu yang kita miliki jalan membawa kita kepada
memberikan bentuk berbakti kita kepada orang tua. Maka inilah yang menjadi motivasi bagi kita semuanya, sehingga kita senantiasa semangat untuk terus mencari ilmu dan tidak bosan untuk mencari ilmu untuk mengambil kajian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Harus ada perubahan, harus ada motivasi, ya, supaya kita senantiasa semangat untuk mencari ilmu, dan kita juga harus senantiasa mendoakan orang tua kita supaya Allah memberikan kemudahan rezeki, Allah memberikan kesehatan, dan Allah memberikan kebahagiaan kepada orang tua kita, dan kita jadikan anak-anak yang soleh dan juga soleh. Aku qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah kita dengarkan dengan bersama bagaimana ilmu itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, dan di Al-Quran dan hadis-hadis pun dijelaskan dengan sangat runtut, ya, dan banyak keutamaan ilmu dan syarat-syarat bagaimana ilmu itu bisa bermanfaat bagi kehidupan kita. Jikalau kita dalam menuntut ilmu dan meraih dan mempunyai ilmu ini semakin tidak dekat atau semakin tidak takut dengan Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perlulah dipertanyakan dan diperbaiki bagaimana cara kita dulu dalam menuntut ilmu, ataukah apakah kita ini tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku di dalam aturan-aturan itu. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita buka sesi pertanyaan. Barangkali ada yang bertanya dari Iwan atau Ahmad. Yang Ahmad, bagaimana? Ada pertanyaan? Yang uniknya saya terima kasih. Mbak siapa namanya? Mbak Dina. Tapi di rumah ngaji kan? Iya. Ilmu itu sejatinya berasal dari mana? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menurut saya tidak ada bedanya dengan ilmu pengetahuan. Karena semua ilmu itu berasal dari Allah. Mungkin berbeda materinya saja, tapi intinya tujuannya mengantarkan kita bagaimana kita ini dekat dengan Allah. Tujuannya adalah bagaimana kita dengan ilmu yang kita miliki, baik dengan ilmu pengetahuan, kita lebih bisa mengenal Allah, sehingga bisa lebih mencintai Allah. Maka ngaji oke, belajar juga oke. Dan sampai gak pernah ngaji dan juga gak pernah belajar. Maka menuntut ilmu tidak perlu dibedakan. Yang penting tujuannya ini. Kalau kita belajar ekonomi, jadilah ahli ekonomi yang baik, yang bisa mengamalkan ekonomi itu sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat.
Kalau kita mempelajari tentang kedokteran, jadilah dokter yang baik, dokter yang banyak manfaatnya. Karena semuanya ini adalah tujuannya adalah mengharapkan ridhonya Allah. Dan tujuannya adalah bagaimana kita bisa semakin dekat dengan Allah. Maka ya, kita pun ngaji, kita pun belajar. Saya pernah didatangi oleh orang di Belanda. Waktu itu studi ke India. Saya dulu juga sempat ngajar di pesantren mahasiswa yang itu. Dia seorang mahasiswa Belanda S1 di Amsterdam University dan meneliti bagaimana suasana Islam di Indonesia. Kemudian kami ngobrol dan sampai pada sebuah obrolan di Belanda itu saat ini mayoritas adalah orang ateis. Orang sudah tidak pernah lagi yakin dengan Tuhan. Kenapa? Karena mereka menganggap komunis atau Tuhan itu adalah kalau dalam bahasa komunis itu Tuhan itu bercandu. Karena mereka sudah merasa ilmu mereka itu di atas daripada keilmuan Allah. Maka mereka sudah tidak menganggap ada yang namanya Tuhan. Sehingga di sana itu cuma ada dua kelompok, believer and disbeliever. Orang yang beriman dengan Tuhan dan orang yang disbeliever, orang yang tidak beriman dan tidak punya Tuhan. Maka yang terjadi, orang-orang yang beriman itu lebih rukun dan lebih damai dibandingkan orang yang tidak punya Tuhan, tidak punya keyakinan. Maka dia bilang di Belanda susah mendirikan masjid karena memang gelarnya adalah sekolah. Sekolah itu tidak boleh ada urusan agama dalam namanya negara. Sehingga apa yang terjadi? Mereka menempati gereja-gereja. Kenapa? Karena gereja-gereja di sana mulai kosong. Dan orang gereja lebih senang tempatnya itu ditempati oleh orang-orang Muslim. Karena mereka merasa satu kelompok yaitu orang-orang yang masih yakin tidak adanya Tuhan ataupun Allah. Nah inilah yang menjadikan keimanan kita seperti itu. Tujuan keimanan kita adalah bagaimana kita lebih dekat dengan Allah. Kita bisa lebih mengenal Allah lewat ilmu ekonomi, lewat ilmu bisnis, ilmu hukum, ilmu apapun yang kita miliki. Tujuannya